Sahabat Akela yang saya kasih, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dan dalam video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari Bapak Dede Gunawan yang pada dasarnya meminta saya untuk memberikan rekomendasi saham Bursa Amerika. Dan ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima dan dalam video kali ini saya ingin memperkenalkan satu investasi bursa saham Amerika yang paling aman namun kinerjanya mengungguli sebagian besar fund manager di Wall Street, bahkan Warren Buffett dalam wasiatnya yang dia sampaikan pada pertemuan tahunan Berkshire Hathaway tahun 2021 yang lalu menyebutkan bahwa ketika dia kelak menutup usianya, maka dia sudah menginstruksikan lawyernya untuk melikuidasi seluruh asetnya dan 90% supaya diinvestasikan pada aset yang satu ini, ya, sisanya yang 10% itu supaya dibelikan obligasi pemerintah untuk diwariskan semuanya ke istrinya. Nah, ingin tahu detailnya? Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System. Akela Trading System menyediakan pelatihan investasi saham dan derivatif khususnya bursa saham Amerika dengan menggunakan sistem trading kuantitatif. Anda ingin belajar investasi di bursa saham terbesar dunia atau ingin membangun penghasilan melalui trading, kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela Trading System telah terbukti berhasil membantu banyak orang yang tadinya awam sama sekali, kini mampu membangun sumber income melalui trading maupun investasinya di bursa saham Amerika. Nah, Bapak Ibu, aset apa yang saya maksudkan? Saya segera kembali sesudah yang satu ini. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima itu adalah kalau mau invest di bursa Amerika sekarang ini, investasi saham apa yang paling aman? Atau sekarang enaknya beli saham apa ya? Nah, teman-teman semua, guna menjawab pertanyaan itu, mari kita tentukan dulu kriteria investasi saham seperti apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah kalau kita invest, kita nggak mau investasi di mana perusahaannya masih ada kemungkinan untuk fail, bangkrut. Ya, bukannya semua perusahaan bisa aja bangkrut Pak Hari. Ya, sabar dulu ya. Kita pokoknya mau cari yang paling aman gitu kan. Nomor dua itu adalah secara konsisten tiap tahun mengungguli kinerja sebagian besar fund manager Wall Street. Yang ketiga adalah merupakan barometer ekonomi Amerika Serikat sehingga kinerjanya senantiasa menjadi fokus perhatian The Fed atau Federal Reserve, ya, Bank Sentral Amerika. Dan yang keempat, tiap 3 bulan sekali pasti membagikan dividen, ya, pasti. Nah, 4 kriteria ini yang kita mau. Oke. Nah, teman-teman semua, yang terpampang di layar kita saat ini adalah daftar 500 saham unggulan di bursa saham Amerika. Ini adalah 500 perusahaan-perusahaan terbesar di bursa saham Amerika. Pertanyaannya sekarang, ada gitu banyak sahamnya, gimana pilihnya ya? Nah, jawab saya adalah daripada susah-susah begitu, ya, susah-susah pilihnya, gimana kalau kita borong aja semuanya? Ya, Anda mungkin akan protes ke saya sekarang. Beli semuanya gimana? Ini butuh duitnya berapa nih? Butuh duitnya berapa nih? Banyak nih, ya. Sabar dulu, ya, karena di bursa saham Amerika ada satu instrumen yang sangat menarik dan namanya Exchange Traded Fund atau semacam reksadana saham namun yang diperdagangkan secara aktif layaknya suatu emiten di bursa saham. Nah, Exchange Traded Fund atau singkatannya ETF, ya, awal-awalnya sekarang ada banyak sekali ETF, namun awalnya ETF itu lahir
dari ETF yang mengacu kepada indeks saham di Bursa Amerika. Nah, karena itu saya jelaskan dulu indeks saham di Bursa Amerika. Ada beberapa indeks saham gabungan di sana. Di antaranya yang pertama itu adalah Dow Jones Industrial Average atau lebih populer disebut Dow Jones Index yang terdiri dari 30 saham unggulan Bursa Amerika. Kemudian ada S&P 500 Index yang terdiri dari 500 saham unggulan Bursa Amerika. Dan ada juga Nasdaq 100 Index terdiri dari 100 saham unggulan Nasdaq yang isinya saham-saham teknologi. Dan yang terakhir itu ada Russell 2000 Index, yakni indeks saham yang terdiri dari 2000 saham Amerika lapis 2. Nah, dari kesemua indeks saham ini, S&P 500 Index itu adalah indeks yang dianggap paling mewakili kinerja Bursa Amerika secara keseluruhan. Hal ini sangat bisa dipahami mengingat S&P 500 terdiri dari 500 perusahaan terbesar di Amerika yang tersebar di 10 sektor industri. Ya. Nah, untuk berinvestasi di S&P 500 Index, caranya adalah dengan menggunakan Exchange Traded Fund S&P 500 Index. Dan saat ini ada 3 S&P 500 Index Fund yang paling populer dan aktif diperdagangkan di Bursa Saham Amerika. Yang pertama itu adalah Vanguard S&P 500 Index Fund atau VOO tikernya. Kemudian ada iShares Core S&P 500 ETF, tikernya adalah IVV. Dan yang terakhir adalah Standard & Poor's Depository Receipt SPDR S&P 500 ETF Trust atau tikernya SPY ya, SPY, SPY. Nah, teman-teman semua, ketiga ETF ini memiliki performa yang persis sama, bukannya sama lagi tapi persis sama. Sama-sama berisikan 500 saham S&P 500 dan jika digambarkan chartnya nampak jelas di sini bahwa ketiganya itu chartnya berimpit ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, kalau sama persis kayak begini ya, dari ketiganya kita pilih yang mana? Banyak orang memilih VOO ya, boleh juga ya, itu juga bagus ya karena fund fee-nya yang sedikit lebih kompetitif ketimbang yang lain. Namun kecuali investasi Anda dalam jumlah yang sangat besar, maka perbedaan tersebut tidak signifikan. Saya lebih cenderung menggunakan data likuiditas untuk menentukan milih yang mana dari ketiganya ya. Nah, mari kita lihat di sini. Ya, Anda bisa lihat di situ ya, rata-rata tiap hari ada 5,2 juta unit ETF VOO yang diperdagangkan. Kemudian ada rata-rata 4,9 juta lembar IVV yang diperdagangkan tiap harinya. Dan ada 73,6 juta lembar SPY yang tiap hari diperdagangkan tiap harinya. Nampak jelas bahwa likuiditas SPY ini jauh di atasnya VOO dan IVV. Karena itu saya pilihnya adalah yang satu ini atau SPY. Ya. Nah, pada pertemuan tahunan Berkshire Hathaway tahun 2021 yang lalu, Warren Buffett sempat mengatakan bahwa ketika dia kelak meninggal dunia, dia sudah menuliskan wasiat ya agar 90% dari seluruh hartanya diinvestasikan pada S&P 500 Index Fund dan 10% pada obligasi pemerintah ya, untuk kemudian diwariskan ke istrinya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Buffett sangat yakin akan kinerja S&P 500 Index. Nah, hal ini sangat mudah dimaklumi mengingat selama beberapa tahun terakhir kinerja Berkshire Hathaway yang dikelolanya ini ternyata underperform S&P 500 ya. S&P 500 Index ini juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Ya, karena itu ketika tahun 2020 di berbagai negara bagian di Amerika itu semuanya lockdown ya, guna mencegah penularan COVID-19.
banyak aktivitas ekonomi yang jadi terhenti gara-gara itu. S&P 500 mengalami penurunan yang sangat parah, ya, dan banyak kalangan kala itu memprediksi bahwa ekonomi Amerika akan terpuruk pada era depresi ekonomi parah seperti era The Great American Depression di tahun 1929. Namun pada tanggal 23 Maret 2020 kita tahu Fed Chairman, ya, pimpinan Bank Sentral Amerika Federal Reserve, Jerome Powell mengumumkan stimulus moneter unlimited atau pelonggaran kuantitatif tak terbatas guna menghindarkan kehancuran ekonomi Amerika Serikat akibat lockdown, ya, sebagai antisipasi penanggulangan COVID. Nah, singkat cerita, ya, upaya ini berhasil. Dalam waktu beberapa bulan saja S&P 500 Index sudah pulih kembali. Dan jika Anda perhatikan, tahukah Anda itu ada banyak huruf D, ya, di situ berderet-deret. Ya, itu apa tuh maksudnya D? D itu adalah singkatan dari dividen, ya, dan itu adalah tanggal di mana SPY membagikan dividen. Nah, karena itu mari kita lihat di sini, ya, selama kurun waktu 5 tahun terakhir kinerjanya itu adalah 110, sekian persen, ya, di atas 100% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, masih dapat dividen pula, ya. Jika crash parah seperti subprime mortgage di tahun 2008, COVID crisis di tahun 2020, maka The Fed akan berupaya dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk membuat indeks ini kembali bullish. Pertanyaan saya adalah, adakah yang lebih aman dari SPY ETF ini? Ya. Nah, berita bagusnya adalah kini ada sekelompok fund manager yang men-screening 500 perusahaan terbesar Amerika tersebut berdasarkan kaidah syariah. Hasilnya ada 214 perusahaan S&P 500 yang memenuhi kaidah syariah, dan dari 214 perusahaan ini dikumpulkan kemudian menjadi satu indeks fund dan lahirlah ETF dengan ticker Halal, HLAL. Ini adalah ETF syariah pertama di Bursa Amerika. Teman-teman semua coba perhatikan ini, ya. Menariknya adalah ternyata dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Halal ini ternyata performanya mengungguli kinerja SPY, ya. SPY itu kinerjanya hanya 47,32% dalam 2 tahun terakhir, sementara Halal 56,83%. Ya, keren bukan? Sahabat Akela, apabila video ini bermanfaat untuk Anda, mohon dukungannya dengan klik tombol like, pastikan diri Anda subscribe, dan nyalakan tombol alert sehingga YouTube akan memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali kami menerbitkan video-video yang terbaru. Sebelum saya akhiri, bagi yang butuh panduan mengenai broker atau sekuritas yang bisa digunakan untuk investasi di Bursa Saham Amerika, saya sudah menyediakan panduannya pada playlist di atas ini. Sukses selalu dan sampai jumpa pada video berikutnya.